Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah masjid Solehawa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yaitu membahas sekaligus memahami buku Al-Fiqhul Al-Muyassar, dan insyaallah pada malam hari ini kita sudah masuk ke bab yang ketujuh dari kitabus shalah. Jadi kita sedang dalam bab salat, tapi kita sudah masuk dalam pembahasan ketujuh, yaitu pada malam hari ini akan kita bahas tentang jamaah. Apa itu salat jamaah? Berkaitan dengan keutamaannya, hukum-hukumnya dan seterusnya. Permasalahan pertama di sini yang beliau munculkan yaitu beliau mengatakan fadlu salatil jamaah wa hukmuha, yaitu keutamaan dari hukum dari berjamaah. Adapun yang pertama yaitu berkaitan dengan keutamaannya, maka beliau mengatakan salatul jamaati fil masajid syai'un 'azimatun min syairil Islam. Beliau mengatakan jamaah adalah salah satu syair Islam yang agung. Saya ulangi, salat jamaah di masjid adalah salah satu syiar agama Islam yang sangat agung. Wattafaqal muslimuna ala anna as-salawat khamsi fil masajid min a'zamit ta'at. Dan kaum muslimin seluruhnya telah sepakat bahwasanya mengerjakan salat 5 waktu di masjid itu adalah satu ketaatan yang sangat. Faqad Allahu li hadhihi al-ummah al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umatnya, yaitu umat Islam, yaitu berkumpul di waktu-waktu tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat syariat suatu perkumpulan di waktu tersebut, salat 5 waktu, salat Jumat, salat Id, dan salat kusuf. Jadi di antara syariat Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perkumpulan yang dimana kaum muslimin berkumpul pada saat itu. Apa tujuannya? Di sini kata muallif, wa a'zamul ijtima'at wa ahammuhal ijtima' bi. Sebelum masuk tujuan, beliau mengatakan dari semua perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ada salat waktu, ada salat Jumat, ada salat Id, yang paling dari apa Pak? Al-ijtima', perkumpulan kaum muslimin di ketika haji sedang di Arafah. Maka ini beliau mengatakan ini perkumpulan kaum muslimin yang sangat agung. Kenapa? Beliau mengatakan alladzi yushiru ila wahdatil islamiyyah fi aqidiha wa ibadatiha
wa syi'airi diniha. Karena pada saat itu muslimin sedang berkumpul menampakkan persatuan mereka dalam akidah mereka, kemudian juga dalam ibadah mereka, dan juga meninggikan syiar agama Islam. Jadi kata beliau, perkumpulan di Arafah ini adalah perkumpulan sangat besar, karena perkumpulan tersebut menunjukkan persatuan umat Islam dalam berakidah. Kita datang dari berbagai negara berkumpul dalam satu keyakinan, yaitu akidah datang Allah, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ijtima'at al-'azimah fil Islam li ajli masalihil muslimin. Beliau dan yang lainnya seperti di Arafah, beliau mengatakan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala li ajli masalihil muslimin, karena ada maslahatnya di dalam, ada maslahat kaum muslimin dalam perkumpulan tersebut. Apa kemaslahan tersebut? Di sini beliau mengatakan fa fiha at-tawassul bainahum. Dalam perkumpulan tersebut kaum muslimin bisa saling menjalin hubungan di antara mereka. Kemudian wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'din, dan satu kaum muslimin dengan lainnya bisa mencari tahu kabarnya gimana. Kenapa ini tidak ada, saling mencari tahu kabar. Wa ghairu dzalika mimma yahumul ummatul islamiyyah ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan ini yang dimana kaum muslimin berlatar belakang dengan berbeda suku dan berbeda bangsa. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah syariat di mana kita sebagai kaum muslimin berkumpul di suatu ibadah-ibadah tertentu. Ya, tadi tujuannya apa kata muallif, yaitu untuk ada kemaslahatan di sana. Kalau kita seperti ini, kita biasanya sholat, biasanya terlihat kok misalnya Pak Fulan kok nggak sholat, nggak datang. Jadi kita bisa, mungkin ini lagi sakit apa gimana, akhirnya kita bisa cari tahu ini kabarnya gimana. Dan biasa kalau kita berkumpul, tiba-tiba satu nggak muncul atau satu tiba-tiba orang baru datang, kita bisa tanya kabar, ini Pak siapa, tinggal di mana, dan seterusnya. Ini menunjukkan ada kemaslahatan dalam kaum muslimin ketika berkumpul dalam sholat-sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mengatakan kemaslahatan itu berdasarkan latar belakang perbedaan kaum muslimin dalam bangsa dan kabilah. Seperti firman Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, ada yang wanita, ada yang lelaki, dan kami jadikan kalian berbeda-beda bangsa dan berbeda-beda kabilah, lita'araf, agar kalian saling mengenal." Untuk perhatikan ayat ini. Allah mengatakan Allah menciptakan kita ini berbeda-beda untuk kita saling mengenal. Paham nggak Pak? Jadi begini, antum mungkin kalau melihat orang-orang di Papua, antum perhatikan itu mukanya sepertinya semuanya sama kan? Antum lihat yang ini, kok ini sama? Begitu juga sebaliknya mereka, sebagian orang mengatakan, sebagian orang Papua mengatakan, mereka melihat kita kulit seperti ini, mereka menganggap kita ini wajahnya semua sama. Sama juga kalau misalnya kita melihat suku Cina misalnya, kita sebagian melihat kok sepertinya mirip. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenali. Kalau kita diciptakan dengan satu jenis, maka kita sulit untuk saling mengenali. Ini siapa? Ini Pak Fulan yang kemarin apa bukan? Kok sama? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan beda-beda, yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu tinggi, yang satu pendek, dan seterusnya, maka kita bisa saling kenal. Oh, antum Pak Fulan, beda dengan yang kemarin. Coba antum bayangkan semua sama. Satu dunia ini bentuknya sama, tingginya sama, wajahnya sama, maka kita tidak akan bisa saling mengenal.
Maka di sini maksud dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Kita tahu, oh ini berarti orang dari suku Cina. Oh ini ada orang dari Arab misalnya. Oh ini orang dari Papua. Kita bisa saling mengenal. Ini di antara makna lita'arafu. Datang sebagian pemahaman yang ngawur. Mereka mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dan laki-laki lita'arafu. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya bolehnya apa Pak? Bolehnya pacaran. Lita'arafu. Jadi Allah ciptakan laki-laki dan wanita, ini dalil bahwa kita harus saling mengenal biar kita saling pacaran. Ini juga ngawur. Yang benar tadi itu lita'arafu, agar kita saling mengenal antara sama satu dengan yang lainnya. Wallahu taala. Kemudian di sini beliau melanjutkan, ini permasalahannya agak ringan jadi kita baca aja. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha. Dan kata mu'alif di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi kita untuk melaksanakan salat jamaah dan menjelaskan tentang keutamaannya dan agungnya pahala dari salat berjamaah. Pertama yaitu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah afdal min salatil fardhi, yakni fardhi bi 27 darajah." Keutamaan pertama yang disebutkan oleh mu'alif berkaitan dengan salat berjamaah adalah hadis Nabi SAW yang mengatakan salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendiri 27 kali lipat. Jadi orang salat sendiri pahalanya cuma satu, yang salat berjamaah pahalanya dilipatkan sampai 27 kali lipat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau memberikan permisalan. Misalnya seseorang dia berjualan di rumahnya di sekitar kompleksnya, dia dapat untung benefit sekitar 100%. Misalnya barangnya 1 juta, dia dapat keuntungan 100% dari 1 juta. Kemudian datang orang, "Pak, barangmu ini di sana lagi ada karnaval, bisa 27 juta di sana barangnya." Apakah dia nyesel nggak Pak, orang yang di sini? Meskipun barangnya sudah laku, sudah habis, lakunya cuma 100%. Tapi di sana Pak, lakunya bisa 27 kali lipat. Maka pasti orang ini dia menyesal, dia pengen jualan nanti di sana. Dan inilah permisalan yang kita lihat ketika kita sholat berjamaah. Tentunya pahala itu lebih utama daripada dunia. Pahala lebih utama daripada dunia. Makanya kalau kita sholat di rumah, kita cuma dapat 1, tapi kalau kita sholat di masjid berjamaah dengan kaum muslimin, kita mendapat pahala 27 kali lipat. Dan ini hanya keimanan yang bisa menggerakkan kita, karena pahalanya tidak terlihat. Nanti kita cuma bisa ketika di akhirat akhirnya terkumpul semua pahala-pahala kita. Ini keutamaan yang pertama, yaitu saling 27. Kemudian keutamaan kedua, di sini beliau membawakan hadis sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhifan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang ketika berjamaah, salatnya seorang berjamaah, maka itu pahalanya dilipat gandakan dari salat di rumahnya atau salat di pasarnya sebesar 20 kali lipat, sebesar 25 kali lipat. Jadi Nabi mengatakan salatnya orang berjamaah pahalanya 25 kali lipat daripada seseorang salat di rumahnya atau di warungnya. Di sini beliau katakan sok, maksudnya di pasarnya. Jadi mungkin dia punya warung, ketika ada dia malas ke masjid, dia salat di kiosnya atau di warung. Nah, salatnya berjamaah dilipat gandakan sampai 25 kali lipat. Kemudian Nabi menjelaskan kenapa kok bisa digandakan sebanyak itu. 1:25. Tadi 1:27 di hadis pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu." Karena ketika orang yang salat berjamaah itu dari rumah dia sudah berwudu.
Kemudian dia menyempurnakan wudunya. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah." Ketika telah berwudu, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, dan tidak ada yang menggerakkan dia keluar ke rumahnya menuju masjid kecuali hanya untuk salat. Kemudian Nabi mengatakan, "Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah." Setiap langkahnya ketika menuju masjid itu menggugurkan, itu meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khutta anhu biha khati'ah. Dan langkahnya pun tersebut menghapuskan dosa-dosanya. Fa idza shalla, ketika sampai di masjid kemudian dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli 'alaiha. Maka pada saat dia salat sudah di dalam masjid, maka malaikat pun bersalawat untuk dia. Madama fi musalla, dan malaikat terus bersalawat bagi orang tersebut selama dia duduk di dalam masjid atau berada di tempat dia salat. Jadi dalam hadis ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa pahala salat jamaah dilipat gandakan. Karena ada proses. Kalau kita salat di rumah mungkin kita cuma wudu, salat di rumah sudah selesai. Tapi kalau kita salat berjamaah ada proses yang kita jalani. Yang pertama kita berwudu. Berwudu itu ada nilainya. Kemudian kita berjalan ke masjid. Di setiap langkah itu ada pahalanya. Derajat kita diangkat, dosa kita dihapus. Kemudian kita sholat berjamaah. Selama kita di masjid, sebelum kita keluar dari masjid, dalam riwayat yang lain mengatakan, sebelum sampai dia berhadas, kata Nabi SAW, kita ini diucapkan salawat oleh malaikat. Jadi malaikat memberikan salawat kepada kita. Pertanyaannya apa mana salawat malaikat kepada hamba? Apa? Itu doa. Doa mohonan ampun malaikat bagi kita. Jadi dari mana salawat malaikat kepada manusia adalah dalam riwayat Al-Bukhari, yaitu malaikat mengatakan, Allahumma gfirlahu, Allahumma hamhu. Nah, malaikat mengatakan kepada Allah SWT, ya Allah, ampunilah orang ini dan berilah rahmat bagi orang ini. Ini diantara makna salawat malaikat kepada manusia. Karena ya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan kalau seseorang dia merasa dosanya banyak, maka seharusnya dia nikmati ketika dia setelah sholat. Jangan dia buru-buru untuk keluar dari masjid setelah sholat. Jadi ketika setelah sholat, mungkin dia zikir, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia duduk sambil zikir. Ini semua selama dia duduk di situ, malaikat terus bersalawat untuk dia, mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat bagi orang tersebut. Makanya para ulama mengatakan sekali lagi, dia merasa dosa mungkin zaman dahulu apa yang seterusnya, maka dia manfaatkan waktu-waktu tersebut. Setelah sholat, duduk di masjid, berzikir. Kalau mungkin kalau pada subuh, dia bisa duduk sampai waktu syuruk. Selama itu malaikat terus mendoakan memintakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Ini diantara proses kita lakukan ketika sholat berjamaah. Makanya sekali lagi, ini alasan kenapa jamaah itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak demikian. Wallahu taala alam. Jadi yang hadis pertama tadi 1:27, yang hadis kedua 1:25. Ini diantara sama salat berjamaah. Cuman kita cukupkan sampai di sini karena muallif hanya menyebutkan 2 hadis. Kemudian melanjutkan permasalahan berikut, yaitu apa hukum salat berjamaah? Apa hukum salat berjamaah? Maka di sini beliau mengatakan salatul jamaah wajibatun fis salawatil khams. Beliau mengatakan salat berjamaah itu wajib untuk salat 5 waktu. Beliau mengatakan hukumnya wajib. Sebenarnya hukum salat berjamaah berkaitan dengan salat 5 waktu setidaknya ada 4 pendapat. Para ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu
Ini wajib, maksudnya adalah fardu ain. Setiap orang harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Ini pendapat pertama. Dan yang dipilih oleh mu'allif. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya sholat jamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Cuman fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada di masjid ada yang sholat jamaah, maka telah gugur pada sebagian orang. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian pendapat ketiga mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya hanya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditegaskan, maksudnya yang diperintahkan. Sunnah yang paling diperintahkan. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Jadi kalau antum tidak salat berjamaah, salatnya tidak sah. Ini diantara perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan hukum salat berjamaah. Tapi yang benar wallahu taala alam dan dalilnya lebih kuat bahwasanya jamaah hukumnya adalah fardu ain, wajib. Jadi seseorang kalau dia mampu, tidak ada uzur, dia tidak salat berjamaah di masjid, maka salat di rumahnya itu sah, sendiri sah, tapi dia berdosa. Ini pendapat yang paling kuat sebagaimana yang dipilih oleh muallif dalam buku Al-Fiqhul Muyassar. Kita bacakan dalil-dalilnya. Beliau berhujjah dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak." Di sini beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah." Dan apabila engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, itu maksudnya di tengah para sahabatmu, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka engkau hendaknya melaksanakan salat berjamaah bersama-sama mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang tadi saya bacakan itu berkaitan ketika kaum muslimin sedang berperang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kalian dalam keadaan perang, maka lakukanlah salat berjamaah. Yaitu maksudnya salat khauf. Ada namanya salat khauf. Nanti insyaallah kita akan bahas di akhir-akhir. Di akhir-akhir pembahasan bab salat. Antum bayangkan dalam peperangan, ini peperangan mau bunuh-bunuhan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, ternyata lagi berhadapan dengan musuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka berdasarkan dalil ini dalam Al-Qur'an, para ulama berpendapat bahwasanya hukum salat berjamaah adalah wajib. Kita bacakan di sini, beliau mengatakan alasan kenapa wajib. Beliau mengatakan wal amru lil wujub idza kana dzalika ma'al khauf fa ma'al amni aula. Beliau mengatakan ini ayat tadi kita sudah jelaskan bahwasanya berkaitan ketika sedang dalam kondisi ketakutan, dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan kondisi ketakutan perang kita masih disuruh salat berjamaah, maka lebih utama ketika kita dalam kondisi aman, dalam kondisi aman. Makanya di sini beliau mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib atau fardhu ain. Ini dalil pertama yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil kedua, itu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datangkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr." Beliau mengatakan salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Hati-hati, Pak. Nabi mengatakan salat yang berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa? Karena orang-orang munafik dahulu mereka cari muka dengan kaum muslimin, dengan Nabi Muhammad SAW. Dan zaman dulu belum ada penerangan. Maka ketika salat isya, mereka malas ke masjid. Ngapain salat? Tidak terlihat sama kaum muslimin. Begitu juga ketika salat subuh, tidak oleh kaum muslimin. Apa? Jadi mereka salat hanya entah ketakutan mereka atau memang cari muka kepada kaum muslimin.
tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu gelap yang mereka tidak terlihat, mereka tidak tergerak atau malas untuk bergerak ke masjid. Kemudian beliau melanjutkan firman-Nya, "Walau ya'lamuna annama fihima la atauhuma walau habwan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu apa yang terkandung dalam salat Isya dan salat subuh, maksudnya pahalanya, la atauhuma walau habwan, maka orang-orang munafik itu akan datang ke masjid meskipun mereka merangkak. Ini berkaitan dengan pahala ketika salat Isya dengan salat subuh. Kemudian Nabi melanjutkan, "Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas." Sungguh aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin memerintahkan mereka untuk salat, kemudian saya perintahkan seseorang untuk mengimami kaum muslimin. Thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzaman min hatabin ila qaumin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka salat, saya pun pergi dengan beberapa orang yang mengikuti dengan membawa kayu bakar kepada kaum yang tidak salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Dan saya akan membakar rumah-rumah mereka, orang-orang yang tidak melaksanakan salat jamaah. Ini keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku ingin ada sekelompok orang mengikutiku bersamaku pergi ke kaum yang mereka tidak melaksanakan salat jamaah, kemudian kita membawa kayu bakar dan kita membakar rumah-rumah mereka. Inilah dalil bahwasanya Nabi sampai begitu, berarti salat jamaah itu adalah salat yang wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian di sini beliau muallif beristidlal, berhujjah dengan hadis itu. Beliau mengatakan, "Fadallal hadis hadis yang tadi kita bacakan menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu wajib." Kenapa? Alasannya ada beberapa alasan. Beliau mengatakan yang pertama, wasafal mutakhallifina anha bin nifaq. Dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang tidak salat jamaah berjamaah tadi dengan munafik. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang tidak salat berjamaah dengan munafik. Wal mutakhallif anis sunnah la yu'addu munafiqan. Sedangkan orang kalau tidak melaksanakan sunnah itu tidak dianggap munafik. Paham Ustaz? Misalnya orang kalau nggak ngerjain sunnah itu nggak serta-merta kita anggap sebagai munafik. Akan tetapi di sini Nabi mengatakan orang yang tidak salat berjamaah itu adalah munafik. Berarti hukum salat berjamaah apa Pak? Wajib. Karena kalau sunnah, Nabi tidak mungkin mengatakan mereka sebagai orang-orang yang munafik. Fadalla ala annahum takhallaf an wajib. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak salat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan sesuatu hal yang wajib. Ini hujjah pertama, alasan kenapa orang-orang yang tidak salat berjamaah itu dikatakan munafik. Ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu adalah wajib. Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua berkaitan dengan hukum salat jamaah wajib. Dari hadis tersebut beliau mengatakan, annahu amma bi uqubatihim ala takhalluf anha. Lihat, dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghukumi mereka, iya kan? Tadi Nabi ingin membakar rumah mereka. Wal uqubatu inna ma takunu ala tarki wajibin. Sedangkan hukuman itu hanya boleh kita lakukan bagi orang yang meninggalkan wajib. Kalau orang meninggalkan sunnah tidak layak baginya untuk mendapatkan hukuman. Di sini Nabi mengatakan Nabi saat ingin menghukumi mereka, ingin membakar rumah-rumah mereka. Maka beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya mereka yang tidak sholat jamaah itu mereka sedang meninggalkan perkara yang wajib. Karena kalau hanya sunnah, tidak mungkin Nabi sampai ingin membakar rumah mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian beliau mengatakan, wa inna ma manahu an tanfidhil uquba annahu la yu'aqibu bin nar illa Allah azza wa jalla. Cuman beliau mengatakan, kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membakar rumah mereka? Kan tadi Nabi mengatakan Nabi ingin membakar rumah mereka, tapi Nabi tidak jadi membakar. Kenapa? Beliau mengatakan, wa inna ma mana'ahu min tanfidhil uquba annahu la yu'aqibu bin nar illa Allah azza wa jalla. Karena beliau mengatakan penghukuman dengan api itu tidak layak bagi Nabi. Itu hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi membakar itu, menyiksa orang dengan api itu hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan wa mana'uhu min dzalik man fil buyuti minan nisa'i wa dzurriyyah alladzi la tajibu alaihim wassalatu wal jamaah. Kenapa Nabi tidak membakar rumah-rumah mereka? Karena di dalam rumah-rumah mereka itu ada anak-anak, ada para wanita, ada budak-budak yang mereka tidak diwajibkan untuk salat berjamaah. Jadi kalau Nabi bakar rumah mereka, imbasnya bisa kena orang-orang yang tidak bersalah. Makanya Nabi tidak membakar rumah mereka. Wallahu taala alam. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah itu adalah wajib. Kemudian di sini beliau juga mendatangkan dalil yang ketiga. Hadis yang ketiga yaitu anna rajulan kafifal basar laisa lahu qa'id. Istadzana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli fi baitihi. Ringkasnya ini ada orang dia sudah buta. Terus dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini enggak ada orang di rumahku yang bisa nuntun saya pergi ke masjid. Ini orang buta, dia mengatakan ya Rasulullah, tidak ada orang yang bisa menuntun saya untuk ke masjid. Maka dia izin, apakah boleh saya sholat di rumah? Maksudnya tidak sholat berjamaah. Maka Nabi tanya dia, atasma'un nida? Apakah engkau dengar adzan, maksudnya dengar panggilan dari masjid? Maka orang ini dia mengatakan, na'am, ya saya dengar wahai Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ajib la ajidu laka rukhsatan. Maka datanglah ke masjid, saya tidak mendapati ada keringanan bagi engkau. Lihat, orang yang buta, tidak ada yang nonton dia untuk ke masjid, ternyata Nabi SAW masih perintahkan dia untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sungguh aku telah melihat kami, maksudnya kita melihat keadaan para sahabat pada zaman dahulu. Beliau mengatakan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah itu kecuali orang-orang munafik yang mereka menampakkan kenifakan mereka secara nyata. Intinya pada zaman sahabat dulu, orang-orang yang tidak salat jamaah itu orang-orang munafik. Jadi hukum salat berjamaah adalah apa, Pak? Wajib. Di sini beliau mengatakan, wa hiya wajibatun 'alal rijal dunan nisa wasibyan ghairul balighin. Salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, tidak bagi wanita, dan tidak bagi anak-anak kecil, dan juga tidak bagi orang-orang yang belum balik. Jadi kalau laki-laki sholat 5 waktu di rumah berarti apa, Pak? Belum balik bisa jadi mungkin, atau mungkin masih kecil, atau mungkin ya itu bukan. Intinya sholat berjamaah wajib bagi laki-laki. Kenapa perempuan wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah? Karena Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa buyutahunna khairul lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi para wanita, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wala mani' min hudurin nisa'il jamaah fil masjid. Akan tetapi meskipun mereka tidak diwajibkan pergi ke masjid, tapi kalau mereka mau ke masjid maka tidak boleh dilarang. La mani' min hudurin nisa'il jamaah fil masjid. Jadi kalau mereka sekali-sekali ingin pergi ke masjid, salat berjamaah dengan kaum muslimin, dengan laki-laki, dan ada tempatnya, maka tidak boleh dilarang, tapi tidak wajib. Akan tetapi di sini ada syaratnya, kata beliau, ma'at tasattur wassiyanah wa amnil fitnah. Dia harus tertutup, kemudian terjaga, dan aman dari fitnah. Seperti kita dibawa, kita buatkan tempat bagi mereka agar tidak mengganggu laki-laki yang sedang sholat ketika masuk. Dan terakhir ada satu syarat, saya lupa baca, beliau mengatakan bi'ithniz zauj. Apa, Pak, terjemahannya yang sudah belajar bahasa Arab? Izin suami. Bi'ithniz zauj, dengan izin suami. Yang pertama berarti harus tertutup. Yang kedua harus terjaga, maksudnya ya aman. Yang ketiga aman dari fitnah. Dan yang terpenting, yang terakhir adalah izin suami. Wa tajibul jama'atu fil masjid ala man talzimuhu ala sahih. Jadi
salat berjamaah itu wajibnya harusnya di masjid, kata muallif di sini. Kemudian beliau menjelaskan, "Wa man tarakal jama'ata wa shalla wahdahu bila udhrin sahhat salatuhu." Dan barang siapa lelaki yang wajib melaksanakan salat jamaah, tapi dia tidak salat jamaah, dia salatnya di rumah tanpa udzur, kata beliau sahhat salatuhu. Salatnya itu sah. Tetap sah meskipun dia salat di rumah. Lakinnahu athibun litarkil wajib. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan hal yang wajib. Jadi salatnya sah, tapi berdosa. Ini berkaitan dengan hukum salat berjamaah di masjid. Intinya hukumnya adalah wajib bagi laki-laki. Apabila seorang laki-laki tidak salat di masjid tanpa udzur, maka salatnya tetap sah, tapi dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan perkara yang wajib. Wallahu taala alam. Kemudian pembahasan berikutnya beliau menjelaskan tentang, kita dengarkan nanti habis azan kita lanjut sedikit sampai iqamah insyaallah. Allah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Lanjutkan sedikit pembahasan berikutnya. Di sini beliau menjelaskan tentang idza dakhala ar-rajulu al-masjid wa qad shalla hal yajibu alaihi an yusalli ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha aw la. Jadi kasusnya ketika seseorang dia sudah salat di rumah misalnya, dia sudah salat wajib atau salat wajib di masjid lain, kemudian datang ke masjid, misalnya dia salat di masjid sebelah. Kemudian dia pengen datang salat kajian di sini, tahu-tahu di sini belum melaksanakan salat. Bagaimana kondisi dia? Apakah wajib bagi dia untuk salat lagi sama jamaah di sini ataukah tidak? Paham ya kasusnya? Maka di sini beliau mengatakan la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Maka orang yang ini tidak wajib bagi dia untuk mengulang salatnya tadi bersama jamaah yang di sini, tidak wajib. Wa inna ma yusannu lahu dzalik. Akan tetapi dia disunnahkan untuk salat bareng sama jamaah yang di sini. Lalu salat apa dia yang di sini itu? Kan tadi dia salat di sana. Misalnya salat maghrib. Dia sudah salat di mushola misalnya dekat rumahnya dan bareng jamaah, kemudian dia pengen kajian ke sini, datang ternyata baru mulai salat. Maka hukumnya bagi dia tidak wajib bagi dia untuk salat dengan jamaah di sini, tapi hukumnya sunnah bagi dia untuk salat bareng-bareng di sini. Tapi dia salat apa di sini? Tadi kan salatnya sudah salat wajib di sana. Maka beliau mengatakan di sini wal aula fardun was tsaniyatun nafilah. Yang tadi itu salat wajib, adapun ketika dia salat di sini itu dia niatkan dengan salat sunnah. Meskipun 3 rakaat enggak masalah. Dia niatkan untuk salat sunnah dengan jamaah yang berada di sini. Dalilnya apa? Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melontarkan pertanyaan kepada para sahabat. Dia mengatakan, "Bagaimana pendapatmu hai Abu Dzar? Kalau dari suatu hari nanti engkau mendapati suatu pemimpin, yang mana pemimpin tersebut mengakhirkan salat dari waktunya atau bahkan mematikan, maksudnya mengeluarkan waktu salat dari waktunya." Lihat, Nabi pernah mengatakan demikian. Maka benar memang nanti ada pemimpin mungkin yang seperti itu nanti kita dapat. Tapi alhamdulillah sekarang kita belum dapat seperti itu. Nabi pernah mengatakan, "Wahai Abu Dzar, bagaimana nanti kalau kamu ketemu sama misalnya pemimpin yang pemimpin tersebut sengaja mengakhirkan sholat. Misalnya jam 7 belum boleh, jam sekarang ini belum boleh sholat. Nanti sholatnya nanti jam 10 atau jam 11 dan seterusnya. Atau sholat asar ditunda sampai nanti mendekati maghrib. Gimana menghadapi dengan orang pemimpin seperti ini? Maka Abu Dzar mengatakan, "Fama ta'muruni?" Kalau gitu kasih tahu apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, "Shallis salata liwaqtiha." Salatlah engkau di waktunya, fa in adraktaha ma'ahum fashalli fa innaha laka nafilan. Salat engkau di rumah dulu, maksudnya salat sendiri. Kemudian nanti kalau sudah waktunya didirikan masjid oleh pemimpin tersebut, misalnya di masjid, misalnya kita taruhlah salat zuhur misalnya jam 12, pemimpin tersebut tunda sampai jam 2,
Maka kita nanti sholat jam 2 bareng-bareng pemimpin tersebut dengan niatkan sholat tersebut sebagai sholat sunnah. Jadi kita sholat dulu di rumah sendiri, jam 12 sholat di tepat waktunya, baru nanti di luar waktu ketika pemimpin menunda sholat baru kita datang ke masjid biar tidak melanggar perintah pemimpin, kita datang dan kita niatkan sholat di situ sebagai sholat sunnah. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha lakanafil, karena sholat yang itu niatkan sebagai sholat yang sunnah. Ini demikian kasusnya kalau kita misalnya sudah sholat di rumah atau sholat di musola dekat rumah, kemudian kita pergi ke suatu masjid, ternyata masjid tersebut baru mendirikan sholat, maka yang terbaik kita masuk ke dalam jamaah, ikut sholat tersebut, tapi kita niatkan sholat tersebut sebagai sholat sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalil yang mengatakan demikian juga wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lirajulain alladziina ittazala salatal jamaah fil masjid. Nabi pernah berkata kepada dua orang ini pernah telat salat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, "Shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjid jama'atan fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah." Intinya demikian. Kemudian pembahasan berikutnya yang ingin saya bahas di sini, beliau mengatakan aqallu ma tanaqidu bihil jamaah. Berapa kadar minimal jamaah itu? Jumlah jamaah itu paling sedikit berapa? Jumlah jamaah yang paling sedikit itu berapa? Maka di sini beliau mengatakan aqallul jamaah isnan bila khilaf. Minimal jamaah itu berapa orang? Isnan. Yang sudah baca dalam syarah berapa isnan? 2. Berarti jamaah yang paling kecil adalah 2 orang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairits, "Idza hadaratis salatu fa'adzina tsumma aqima wa liya'ummukuma akbarukuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kalau sudah datang salat, maka salah satu di antara kalian azan, kemudian qomat, kemudian salah seorang di antara kalian menjadi imam. Intinya di sini beliau mengatakan pakai domir 2, ya ummukuma akbarukuma. Salah seorang dari kalian yang menjadi imam. Jadi intinya jumlah minimal seorang dikatakan sholat berjamaah adalah 2 orang. Jadi misalnya kalau muadzin biasanya kalau setelah sholat Idul Fitri di sholat zuhur. Itu sering terjadi biasanya di musola-musola di Jakarta. Sholat zuhur, jadi habis sholat Id, kemudian sholat zuhur, itu biasanya yang sholat cuma imam sama muadzin. Biasanya seringnya dapat gitu. Kenapa? Orang pada safar, pulang kampung atau pergi ke saudara-saudaranya bertamu, maka perumahan biasanya sepi dan cuma hanya 2 orang. Maka 2 orang ini sholatnya itu sudah dikatakan sebagai sholat jamaah. Jangan menganggap ini enggak sholat jamaah, tapi ini sholat jamaah. Nilainya sama dengan ketika orang sholat 40 orang misalnya, atau 10 orang atau 15 orang. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi ya. Di sini beliau membahas tentang bima tutrakul jamaah. Bagaimana seseorang dikatakan mendapatkan salat berjamaah. Maka di sini beliau mengatakan tudrakul jama'atu bi idraki raka'atin minas shalah. Didapatkannya jamaah itu jika seseorang mendapatkan 1 rakaat di dalam salat. Jadi seorang ketika mendapat 1 rakaat dalam salat, itulah orang itu mendapatkan jamaah. Kemudian beliau mengatakan waman adrakar ruku' ghairu syakin adrakar raka'ah. Maka seseorang ketika dia datang kemudian dia mendapatkan ruku' ketika berjamaah tanpa ragu, maka orang seperti ini sudah mendapatkan 1 rakaat, berarti dia sudah dapat nilai pahala jamaah. Watma'anna tsumma dzalik. Dalilnya apa? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan idza ji'tum ilas salati wa nahnu sujud fasjudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kalian datang dalam suatu salat wa nahnu sujud fasjudu. Kalau engkau datang kemudian kita sedang sujud, maka ikutlah sujud. Wala ta'udduha syai'an. Tapi jangan menganggap itu sebagai 1 rakaat. Wa man adraka raka'atan faqad adraka as-shalah. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat berarti dia mendapatkan salat. Intinya dalam poin ini, kalau ingin kita mendapatkan salat berjamaah, standarnya kita dapat 1 rakaat. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin bisa kami sampaikan berkaitan dengan salat berjamaah pada malam hari ini. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah
tank dari kebodohan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.